Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Utomo, mahasiswa Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode Scrum untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Edi Nasri, selaku dosen mata kuliah yang bersangkutan, yang telah membantu saya dalam hal pengerjaan presentasi ini. Sebelum saya memulai presentasi saya, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai teknologi informatika, saya sarankan kalian untuk subscribe channel YouTube Fasana High-Tech yang saya sudah sisipkan link di deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman, apakah pernah mendengar tentang metode Scrum? Dalam mengerjakan suatu proyek, tiap tim pasti memiliki permasalahan tertentu. Untuk menemukan solusi dengan cepat, tentu suatu proyek tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Harus ada cara atau metode tertentu dalam memecahkannya. Hal ini bertujuan agar kinerja tim lebih efektif dan masalah yang dipecahkan mendapatkan solusi yang paling tepat. Bahkan, melalui hal itu bisa muncul ide baru yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Nah, untuk itu terdapat metode yang bisa teman-teman lakukan. Salah satunya adalah metode Scrum. Lalu apa dan bagaimana metode Scrum itu? Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu metode Scrum. Pada dasarnya, Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Scrum sendiri menggunakan pendekatan dari metode lain yaitu Agile. Agile mengacu pada seperangkat metode dan praktik berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan dalam Agile Manifesto. Hal itu mencakup hal-hal seperti kolaborasi, pengorganisasian yang dilakukan sendiri oleh member tim, dan tim yang lintas fungsi. Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile. Scrum pertama kali diperkenalkan pada artikel Takeuchi and Nonaka yang berjudul The New Product Development Game dan dipublikasikan oleh Harvard Business Review pada tahun 1986. Pada artikel tersebut, Takeuchi dan Nonaka melakukan survei pada beberapa perusahaan di Jepang seperti Fuji Xerox, Canon, 3M, dan Honda. Survei tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat produk baru dengan kualitas produk yang sangat baik. Takeuchi dan Nanaka ini menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pendekatan yang sama dalam hal pengembangan produknya. Metode Scrum digunakan pertama kali dalam pengembangan software yang dimulai oleh Jeff Sutherland, Intel Corporation pada tahun 1993. Selanjutnya, metode ini diformulasikan dan dipresentasikan pada Object Management Group tahun 1995 dengan judul paper Scrum Development Process. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat mengelola segala macam proyek mulai dari pembuatan software, website, hardware, marketing, hingga event planning. Scrum dapat membantu tim untuk memecahkan masalah dengan memiliki komunikasi yang kuat antar anggota tim tersebut. Nah, yang tadi itu adalah penjelasan mengenai bagaimana awalnya metode Scrum ini dipopulerkan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara kerja metode Scrum itu sendiri. Untuk melaksanakan metode Scrum di tiap proyek yang dijalankan, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tim. Dalam mengerjakan suatu proyek, kita pastinya membutuhkan sebuah tim. Tahapan awal dalam memulai menerapkan metode Scrum adalah dengan menentukan anggota tim. Biasanya anggota tim ini terdiri dari 5-10 orang saja, dan diusahakan jumlah anggota seefektif dan seefisien mungkin. Dan jika kita sudah menentukan tim, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu pengerjaan. Nah, di dalam project management itu sendiri, ada yang dikenal dengan istilah sprint. Apa sih sebenarnya sprint itu? Sprint adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah
yang sebenarnya dikhususkan untuk penciptaan produk baru. Tadi kan di awal kita sudah menentukan tim kita. Langkah selanjutnya adalah menentukan waktu pengerjaan atau biasa disebut dengan sprint. Biasanya sprint ini berlangsung antara 7 hingga 30 hari saja. Lalu selanjutnya yaitu menentukan peran dalam tim. Agar dapat bekerja secara maksimal, suatu tim haruslah memiliki struktur dan perannya masing-masing agar tidak tumpang tindih. Dalam project management, biasa terdapat peran penting yang dimiliki oleh anggota tim. Peran ini biasanya disebut dengan Scrum Master, atau bisa disebut juga dengan Project Manager. Seorang Scrum Master harus dapat memastikan bahwa proyek yang sedang dikerjakan berjalan dengan lancar dan sesuai. Lalu peran selanjutnya adalah dalam menjalankan metode Scrum adalah Product Owner. Ia bertanggung jawab memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai hal yang didapat di lapangan. Dalam project management, hal ini disebut sebagai backlog. Berbagai permasalahan atau backlog ini kemudian dikumpulkan dan dibuat prioritas pengerjaannya. Produk backlog adalah daftar keinginan yang berupa semua cerita pengguna yang diharapkan akan dibuat dan diselesaikan dalam proyek tersebut. Cerita yang paling penting harus berada di urutan teratas daftar. Jadi keseluruhan simpanan tersusun secara teratur berdasarkan kepentingan cerita. Sebuah simpanan biasanya berisi dua jenis item pekerjaan. Yang pertama yaitu epics, atau cerita tingkat tinggi yang sketsanya sangat kasar tanpa banyak detail. Yang kedua yaitu stories. Persyaratannya lebih rinci untuk apa yang harus dilakukan, atau mungkin dilakukan. Sebuah epics biasanya dapat dibagi menjadi beberapa cerita. Sebuah cerita biasanya akan dipecah menjadi beberapa tugas terpisah, sehingga tim dapat bekerja dan melaporkan progresnya nanti. Stories juga bisa memiliki beberapa tipe seperti development, bug, tugas, dan lain-lain. Stories baru dapat ditulis dan ditambahkan ke backlog produk kapan saja dan oleh siapa saja. Jika sebuah epics meningkat dalam prioritas, sebaiknya masukkan detail yang lebih rinci agar tim dapat memulai mengerjakannya. Pemilik produk bebas untuk memprioritaskan kembali backlog sesuai dengan keinginan dia. Lalu, yang terakhir adalah memulai sprint. Setelah semua proses di atas dijalankan, maka kita bisa langsung memulai sprint tersebut. Dalam menjalankan sprint, bisa saja ditemukan kembali suatu permasalahan atau backlog yang lain. Komunikasikan hal ini kepada product owner, apakah backlog tersebut bisa dilaksanakan dalam sprint tersebut atau sprint selanjutnya. Sebagai bagian dari Scrum, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah rapat perencanaan. Pertemuan perencanaan sprint adalah titik awal Scrum. Ini adalah pertemuan di mana seluruh tim Scrum berkumpul, bekerja sama dengan Product Owner dan Scrum Master. Tim memilih story dari backlog dan brainstorm secara bersama-sama. Berdasarkan percakapan, kelompok Scrum memutuskan kompleksitas story dan memutuskan mana yang harus masuk ke sprint. Yang kedua yaitu melengkapi pekerjaan. Seperti judulnya, perlu bagi tim untuk melengkapi pekerjaan untuk kemajuan proyek. Orang-orang di tim bekerja pada epics atau story sampai mereka selesai dan kemudian mereka beralih ke yang berikutnya. Biasanya story disusun di papan dengan langkah-langkah terpisah, jadi mudah untuk merasakan bagaimana sprint tersebut berkembang. Yang ketiga yaitu pertemuan Scrum harian. Melalui siklus sprint, setiap hari tim Scrum berkumpul maksimal 15 menit, biasanya dilakukan di pagi hari. Ada 3 hal yang akan dibahas oleh setiap member tim yaitu, apa yang saya lakukan kemarin, apa yang ingin saya lakukan hari ini, jelaskan jika orang tersebut memiliki sesuatu yang menghalangi mereka menyelesaikan pekerjaan mereka pada hari itu. Yang keempat yaitu pertemuan review sprint. Setelah setiap sprint, tim mengadakan sprint review meeting untuk menunjukkan progres kerja kepada product owner dan orang lain yang tertarik.
Pertemuan tersebut harus menampilkan demonstrasi langsung, bukan sebuah laporan. Pemilik produk dapat memverifikasi story sesuai dengan kriteria penerimaan mereka. Yang kelima yaitu rapat retrospektif. Pertemuan retrospektif terjadi setelah pertemuan review. Kelompok Scrum bertemu dan berbicara mengenai hal-hal berikut. Apa saja yang terjadi dengan baik selama sprint, apa saja yang tidak bekerja seperti yang direncanakan dalam sprint, pelajaran yang dipelajari, item tindakan yang harus ditindaklanjuti. Dari pembahasan itu dapat dilihat bahwa Scrum adalah solusi bagus untuk mendukung perkembangan proyek yang cepat dan hampir semua jenis proyek. Ini sangat efektif dalam menjamin efektivitas bagi organisasi manapun. Sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang Scrum Master dan Product Owner. Dan di slide ini kita akan lebih memperdalam tentang apa saja peran yang ada di dalam Scrum itu sendiri. Yang pertama yaitu Scrum Master. Bagian ini memiliki tugas serta wewenang untuk memastikan prosedur diikuti, memastikan semua berjalan dengan lancar, dan melindungi tim dari segala gangguan, baik gangguan eksternal maupun gangguan internal. Scrum Master berbeda dari manager project tradisional dalam banyak hal, karena peran ini tidak memberikan arahan sehari-hari kepada tim dan tidak memberikan tugas kepada individu. Selanjutnya yaitu Product Owner atau pemilik produk. Biasanya merupakan orang-orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Bagian dari tanggung jawab Product Owner adalah memiliki visi tentang apa yang ingin dia buat dan menyampaikan misi tersebut kepada tim Scrum. Lalu ada juga tim Scrum. Sebuah tim Scrum adalah tim yang bisa mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim akan melakukan analisis, implementasi, perencanaan, pengujian, dan lain-lain. Meskipun individu dapat bergabung dengan tim dengan berbagai jabatan, di Scrum, judul tersebut tidak signifikan. Metodologi Scrum menyatakan bahwa setiap orang berkontribusi dengan cara apapun yang mereka bisa untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap sprint. Dengan demikian, setiap individu akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja dalam disiplin dan mengarahkan apapun yang mereka ketahui, baik itu analisis, desain, pengembangan, tes, dan lain-lain. Lalu apa yang membuat Scrum itu menarik? Ada beberapa poin penting untuk Scrum yang membuat banyak orang tertarik untuk menggunakannya. Misalnya, berorganisasi sendiri dengan berfokus pada tim. Tidak perlu dokumentasi dalam jumlah besar. Scrum menggunakan pendekatan yang to the point dalam membagikan tugas atau menanyakan progres. Tim Scrum adalah tim yang memiliki lintas fungsional sehingga bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan. Komunikasi yang kuat dan banyak interaksi. Memiliki ritme yang pasti akan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 30 hari. Alih-alih mencoba melakukan keseluruhan pekerjaan pada saat bersamaan, Scrum membantu menyelesaikan satu persatu dengan interval waktu yang ditentukan. Mengaplikasikan Scrum dapat membuat tim member kita merasa dipercaya dan Anda juga tahu member mana yang ahli di bidangnya dan bisa mengerjakan tugasnya sehingga tidak menunggu-nunggu. Mungkin kita berpikir bahwa metodologi Scrum adalah suatu metode kerja yang terbatas pada engineer atau developer. Tapi sebenarnya kerangka kerja ini bisa bermanfaat untuk jenis project lain juga. David Matthew, seorang Master Scrum bersertifikat untuk Insentif Teknologi Group, mengatakan bahwa Scrum dapat digunakan untuk proyek yang kompleks. Peringatannya adalah hasilnya bagus bila ada produk beton yang diproduksi. Jika Anda bekerja dalam pemasaran dan kebutuhan menulis salinan untuk sebuah proyek, pasti bisa bermanfaat bagi tim Anda. Scrum Project Management sudah digunakan oleh semua orang dari FBI, agen pemasaran, hingga orang-orang konstruksi. Kapanpun kita perlu menghasilkan beberapa produk, baik itu software ataupun yang lainnya, Scrum dapat membantu kita dalam mengatur tim dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.
Untuk mencoba metode Scrum, kita bisa memulai dengan mengerjakan satu proyek sederhana dan singkat. Dengan begitu, kita bisa membantu tim kita untuk memiliki pola pikir yang benar mengenai metode Scrum. Perlu diingat bahwa sama dengan kerjasama tim pada umumnya, beberapa dalam tim akan menyukainya dan beberapa orang akan membencinya. Ini sangat normal dan kita harus mendorong orang-orang tim untuk mencoba dengan benar sebelum mereka menyerah. Jika seseorang akhirnya menyerah, lepaskan mereka dari tim dan biarkan orang lain masuk. Oke, jadi sekarang kita akan membuat contoh pembuatan sistem pembayaran elektronik. Dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik ini dilakukan 3 tahapan utama, yaitu pre-game, game, dan post-game. Tahapan pre-game adalah tahapan perencanaan dengan menentukan dari backlog yang sudah ada, termasuk jadwal dan biaya. Bila sebuah sistem baru akan dikembangkan, fase ini akan terdiri dari proses konseptualisasi dan analisa. Bila proyek terdiri dari pengembangan sistem yang lama, fase ini terdiri dari analisa terbatas. Setelah perencanaan, dibuatlah arsitektur atau sebuah desain yang isinya bagaimana daftar backlog akan diimplementasikan. Fase ini meliputi modifikasi arsitektur sistem dan desain di tingkat pengguna. Hasil dari pregame adalah sebuah produk backlog. Biasanya, sebuah tim Scrum dan Product Owner mulai dengan menuliskan segala sesuatu yang bisa mereka selesaikan dengan mudah. Hal ini biasanya sudah cukup untuk sprint yang pertama. Produk backlog kemudian dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan produk dan pelanggan yang terjadi di tahap game pada bagian sprint. Pada fase game, akan dilakukan proses pengembangan sistem yang lebih dikenal dengan sebutan sprint. Setiap sprint memiliki definisi mengenai apa yang akan dikembangkan, sebuah desain dan perencanaan yang fleksibel, pekerjaan yang akan dilakukan, dan hasil dari produk. Fase yang terakhir adalah fase post-game, di mana fase ini adalah fase penutup yang di dalamnya terdapat testing untuk melakukan proses validasi dan verifikasi pada sistem yang akan dirilis. Selain itu juga terdapat kegiatan dokumentasi dari produk dan yang paling utama adalah aktivitas untuk rilis sebuah produk. Oke, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan fitur apa saja yang nantinya akan dibangun sesuai dengan prioritasnya. Di kasus ini kita akan menambahkan 5 fitur yang akan dikembangkan pada sistem pembayaran elektronik. Dalam fitur tersebut, yang kemudian disebut dengan sebutan produk backlog. Setelah produk backlog ditentukan, maka diadakan pertemuan untuk menentukan berapa waktu yang dihabiskan oleh anggota tim untuk melaksanakan pekerjaan pada tiap fitur yang ditunjukkan pada sprint backlog. Pada fase pre-game juga dilakukan proses analisis requirement untuk menentukan desain awal dari sebuah sistem. Salah satu yang analisa adalah desain dari database yang nantinya akan diterapkan. Pada rancangan database, pada 4 buah tabel yaitu tabel user, tabel menu, tabel transaksi, dan tabel laporan. Tabel user dan tabel menu berealisasi dengan tabel transaksi, sedangkan tabel transaksi berealisasi dengan tabel laporan. Pada fase game dilakukan proses pengembangan sistem pembayaran, di mana setiap pengembangan suatu fitur, maka diwajibkan untuk membuat sprint backlog. Sprint pada fase ini dilakukan sebanyak 4 kali, di mana waktu maksimal dari setiap sprint adalah 1 minggu, sehingga total waktu dari sprint hingga produk siap rilis adalah 1 bulan. Pada fase post-game yang dilakukan pertama adalah melakukan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan produk backlog dan sprint backlog. Kemudian melakukan testing untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah dilakukan dokumentasi dan testing, maka produk dapat dinyatakan siap untuk rilis. Setelah login, maka halaman yang tampil adalah halaman home. Pada bagian atas atau bagian header aplikasi tersebut, terdapat menu untuk menggunakan fungsi-fungsi dari aplikasi. Terdapat 4 fitur utama, yaitu kasir, menu, user, dan laporan.
Fitur kasir, menu, dan laporan adalah fitur yang sering digunakan pada proses transaksi harian. Pada fitur menu terdapat fasilitas untuk melihat semua daftar menu yang ada. Pada fitur menu juga dapat dilakukan proses insert untuk menambahkan menu, update untuk melakukan edit pada menu, dan delete untuk menghapus menu. Jika tombol submit ditekan, maka akan menambah menu yang baru. Sedangkan ketika user membutuhkan fitur untuk mengedit sebuah menu, maka user cukup menekan tulisan update sesuai dengan menu yang akan diedit. Pada fitur kasir digunakan untuk melakukan proses transaksi jual beli. Pada fitur kasir juga terdapat fitur cetak yang dapat digunakan untuk mencetak bukti pembayaran dari transaksi jual beli. Oke, jadi sekian teman-teman presentasi saya mengenai metode Scrum. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.